kita akan mewawancarai si Belang, Benny Sang Petualang. Benny Sang Petualang ini adalah orang yang berada di mana-mana. Kadang hari ini ada di kabupaten ini, tiba-tiba berpindah ke kabupaten lain. Kadang-kadang ada di tempat ini, besok pindah ke tempat yang lain. Ada di mana-mana. Ya, saudara Benny. Ya. Menurut saudara Benny sebenarnya hukum itu apa sih? Hukum ya. Hukum itu menurut saya itu sesuatu yang harus ditegakkan. Penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah. Untuk itu saya berpesan kepada Pak Kapolri ya, untuk lebih tegas lagi terhadap para pelaku maupun terdakwa yang sudah menjadi ODP ya. Untuk itu Pak Kapolri supaya tegas menegakkan hukum di Indonesia, sebab hukum di Indonesia ini masih sangat lemah. Jadi tidak seperti negara lain gitu Pak Cep ya. Kalau di negara lain hukum itu benar-benar gitu. Kalau di sini kan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Gitu. Kalau di negara lain seperti Amerika, Eropa, Cina, itu penegakan hukumnya betul-betul gitu, menyasar kepada siapapun. Maupun orang kecil maupun orang besar, tidak pandang bulu, sama saja semua rata. Berarti sesuai dengan asas persamaan di depan hukum gitu. Iya, betul, sesuai dengan hukum yang berlaku di negaranya itu masing-masing. Kalau di sini kan bisa kenapa misalkan bisa disuap. Kalau di negara lain itu tidak bisa pacet. Ya, karena benar-benar hukum ditegakkan maupun orang besar maupun orang kecil. Jadi hukumnya itu tegas gitu. Tidak pandang bulu, biarpun orang besar maupun orang kecil. Berarti lebih kepada penegakan integritas gitu ya, jangan lagi ada oknum-oknum yang bisa disuap gitu ya. Iya, pokoknya tegas lah. Ya, ini karena mentang-mentang orang besar, kok saya bisa menyuap, kok saya bisa memainkan hukum, bisa mengkong kali kong. Itu di negara orang itu tidak bisa, Pak Cep. Gitu, karena sudah ketentuannya begitu. Gitu. Jadi harus tetap dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Oke, itu pandangan Benny secara umum ya. Sekarang spesifik misalkan terkait dengan penegakan hukum di saudara Benny ini tempat tinggalnya di kabupaten mana? Saya di Kabupaten Lebak, Pak. Kabupaten Lebak. Menurut Pak Benny, penegakan hukum di Kabupaten Lebak ini seperti apa nih? Apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Atau seperti apa kira-kira menurut pandangan Pak Benny? Sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kabupaten Lebak ya. Menurut saya hukum di Kabupaten Lebak ya sudah cukup signifikan ya. Sudah cukup lumayan lah daripada kabupaten yang lain gitu. Karena di sini sudah banyak kantor-kantor hukum dan Polresnya juga sekarang sudah baru yang besar gitu. Ya tinggal kita sebagai aparat harus menegakkan hukum dengan setegak-tegaknya dan seadil-adilnya. Jadi seperti saya katakan tadi, jangan pandang bulu. Kalau maling ayam, maling helm dihukum berapa bulan? Kalau yang gede-gede kelas kakap masa dibiarkan lolos begitu saja? Itu berarti hukumnya tidak adil Pak Cep di negara kita itu. Ya. Jadi kepengen saya itu, dan khususnya kepada Pak Kapolri ini, Pak Kapolres itu harus tegas, Kapolda harus tegas. Jadi jangan orang kecil dihukum, orang besar tidak dihukum, dibebaskan karena sesuatu hal apalah gitu. Jadi harus adil dan rata, orang besar maupun orang kecil, orang yang punya maupun yang tidak punya. Kalau sudah terjerat hukum, sudah berurusan dengan hukum, itu harus proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, sekarang kita kalau memang dipenjarakan, kalau memang ditahan ya ditahan. Ya, gitu. Sesuai dengan aturan hukum gitu ya. Sesuai dengan aturan hukum, biarpun mereka orang besar gitu. Jangan orang kecil saja gitu. Jadi kan
buat kecemburuan sosial bagi orang kecil. Oke, Benny, selanjutnya terkait dengan virus corona. Ya. Nah, sekarang kan khususnya di Kabupaten Lebak sudah ada peraturan Bupati nomor 28 tahun 2020. Ya. Nah, ini kan terkait dengan penanganan virus COVID-19 di Kabupaten Lebak. Nah, Benny kan termasuk orang yang sering berkeliling di Kabupaten Lebak. Menurut Benny seperti apa nih? Apakah masyarakatnya sudah sadar hukum atau seperti apa nih? Apakah sudah pada pakai masker atau seperti apa nih menurut hasil penelusuran Benny di Kabupaten Lebak? Ya. Menurut pemantauan saya ya, menurut survei saya pribadi itu, selama saya ya berkeliling di Kabupaten Lebak ini, saya rasa belum sepenuhnya sadar untuk memakai masker gitu, karena COVID ini bukan main-main Pak Cep. Ini ada virus yang mematikan gitu. Ya, jadi saya harap itu masyarakat yang menganggap sepele gitu. Sebab di provinsi lain sudah ada contohnya seperti DKI, Jawa Barat itu sudah banyak yang terjangkit kan, terus dia jadi meninggal gitu. Nah, berarti kira-kira pesan Benny untuk masyarakat nih terkait antisipasi penyebaran virus corona, kira-kira apa nih pesannya buat masyarakat? Nah, pesan-pesan dan kesan kepada masyarakat ya untuk lebih waspada aja, lebih waspada dan patuhi standar protokol kesehatan. Karena itu apa? Pemerintah bersama unsur masyarakat menyarankan begitu buat supaya kita terhindar dari virus, bukan apa-apa, bukannya cerewet, bukannya galak, bukannya harus begini harus begitu. Itu untuk kepentingan kita bersama juga, supaya tidak tertular. Karena kan virus ini kan sangat berbahaya gitu. Jadi biarpun kita bepergian gitu, tetap harus pakai masker dan hand sanitizer gitu. Karena itu untuk mencegah, untuk kita juga, bukan untuk pihak sini, bukan untuk pihak manapun gitu, bukan untuk kelompok ini, karena itu untuk kita juga bersama gitu, supaya kita tidak tertular gitu, supaya tidak terjangkit gitu. Oke, selanjutnya masih terkait dengan penegakan hukum, kira-kira ada pesan nggak dari Benny sang petualang ini untuk presiden misalkan? Apa sih penegakan hukum? Ya, terkait penegakan hukum misalkan, apa nih yang kira-kira mau Benny sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia? Ya, saya mengimbau kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk supaya lebih tegas lagi dalam penegakan hukum di Indonesia. Jadi kita jangan kalah dengan bangsa lain gitu Pak. Kenapa bangsa lain bisa tegas menerapkan hukum? Kenapa negara kita tidak bisa? Gitu. Sebab hukum dan ekonomi itu mencerminkan kemajuan suatu bangsa. Apabila hukumnya tegas, hukumnya betul-betul diterapkan, ekonominya ditingkatkan, insya Allah bangsa kita tidak akan tertinggal dengan bangsa lain dan menjadi bangsa yang maju. Jadi jangan kalah dengan bangsa lain. Oh, bangsa kita hukumnya lemah, bangsa lain hukumnya kuat. Gitu. Kalau bisa kita lebih kuat dari negara lain hukum kita di Indonesia. Gitu. Supaya hukum lebih maju dan lebih tegas, karena hukum adalah suatu keadilan, suatu proses yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Gimana, cukup atau ada pesan lagi? Saya kira cukup, mungkin cukup sekian saja, karena waktu sudah tidak memungkinkan gitu. Jadi saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.